Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi'izzatihi wa faddalana bifadlihi wa hadana bihidayatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyik Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para alim, ulama, asatidz yang dimuliakan Allah, di antaranya orang tua kita Bapak Haji Muhammad Nur, Ustaz Haji Sofyan, asatidz sekalian yang dimuliakan Allah, para hujaj, bapak-bapak, hadirin sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam majelis ilmu. Sebagaimana biasa kita melaksanakan kajian setiap hari Selasa pada subuh. Setelah terjeda dengan kegiatan bulan Ramadan, alhamdulillah pagi ini kita bisa memulainya kembali. InsyaAllah saya akan berbagi kajian Tazkiyatun Nafas, dan juga nanti akan dibersamai guru kita bersama Ustaz Haji Ahmad Mashkur dengan kajian fikih. InsyaAllah kita akan bergantian tiap Selasa pagi, dan juga di mushola ini ada kajian tafsir dan juga kitab Adhkar Imam Nawawi setiap hari Kamis malam. Saya juga akan bergantian dengan Ustaz Haji Ahmad Sofyan. Kajian kita pagi ini insyaallah meneruskan tentang Tazkiyatun Nafas. Pendapat para ulama diantaranya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Rajab Al-Hambali, yang kemarin kita sudah sampai pada tingkatan zuhud yang sudah selesai. InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan membaca dari halaman 69, yaitu ahwalun nafas, kondisi atau macam-macam jiwa. Baik, kita baca dan kita akan pelajari bersama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ahwalun nafsi wa muhasabatuha. Jadi kondisi atau bermacam-macam jiwa atau nafsu, dan muhasabah. Muhasabah itu cara untuk ngitung-ngitung dan bagaimana memposisikan. Ittafaqas sarikuna ila Allahi ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabbi, wa annahu la yadkhulu alayhi subhanahu wa la yusilu ilayhi illa ba'da imanatiha wa tarkiha bimukhalafatiha wadh-dhafru biha. Para as-salikun ini istilah untuk orang-orang yang mencari atau menuju Allah. Kalau dalam bahasa modernnya para pencari Tuhan, itu ya kira-kira. Orang-orang yang hendak mencari Allah, atau as-salik, orang yang berjalan menuju Allah dengan berbagai macam cara. Ya. Nah ini yang perlu saya jelaskan. Ala ikhtilafi turuqihim, orang ingin dekat kepada Allah caranya banyak. Tapi yang pasti kedekatan kepada Allah itu tidak bisa ngawur, karena ada syariatnya. Tidak bisa dong kalau kita tiba-tiba ingin dekat dengan Allah, bertapa jam 12 malam misalnya di atas genting rumah kita. Nah, itu bukan ijtihad, tapi dia tidak tahu ilmunya. Mendekat kepada Allah ada syariatnya. Baik syariat disebut dengan ibadah mahdhah, seperti kita sholat, puasa dan sebagainya, atau ibadah ghairu mahdhah melalui ibadah-ibadah sosial dan lain sebagainya. Apa yang disepakati oleh para pencari atau orang yang menuju Allah
bahwa an-nafs itu disebut qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabbi. Jadi jiwa itu ada di dalam kalbunya. Kalbu itu kemarin sudah kita bahas, namanya jantung ya. Dan juga bisa sampai kepada Allah. Nah, ini kata-kata al-wusul tidak berarti sampai betulan, karena setiap kita akan diberi kesempatan sampai kepada Allah, melihat Allah nanti pada hari kiamat, dan itu syaratnya harus masuk surga. Jadi cara jiwa kita itu sampai pada standar yang telah ditentukan Allah, nah tidak ada pilihan kecuali ba'da imatatiha. Nah, nanti di sini ada ikhtilaf para ulama ya. Wa tarkiha bi mukhalafatiha wa dhafri biha. Jadi tidak ada cara kecuali dengan mengalahkan nafsu. Nah, gampangnya begitu. Di sini sampai mematikan. Dan kalau dimatikan sebenarnya tidak benar juga. Kalau nafsu kita itu dimatikan sampai tidak punya nafsu, itu tidak juga benar. Jadi ini para ulama juga ikhtilaf dengan istilah mematikan hawa nafsu. Yang lebih tepat adalah adzafru biha, mengalahkan hawa nafsu. Nah, sebelum kita ke pembagian, Bapak hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kenapa membicarakan an-nafas dan membicarakan qalbu? An-nafas di sini bukan berarti nafas yang nyawa, karena ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Di situ nafas yang berarti nyawa. Nafas di sini adalah yang ada di dalam qalbu. Kalau nyawa tidak diketahui, ya. Ruh itu tidak diketahui posisinya ada di mana. Ya. Nah, nafas yang ada di dalam qalbu kemarin kita sudah bicara banyak ya sebelumnya tentang zuhud. Nah, ini sekarang nafas itu sering disebut dengan keinginan manusia. Makanya nanti ada di dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya, ada yang mengatakan nafsu itu seperti syahwat. Syahwat itu apa? Ishtaha yashtahi, sesuatu yang diinginkan secara normal, itu nafsu. Fa innan nasa ala qismain, ada dua macam manusia. Qismun dhafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu wa sara taw'an laha tahta awamiriha. Satu adalah orang yang mengalahkan nafsunya, famalakathu, dan dia pegang berkuasa penuh, wa ahlakathu, dia rusak kekuasaannya, wa sara taw'an laha tahta awamiriha, sehingga nafsu itu berada dalam kendali penuh sesuai dengan keinginan atau perintahnya. Dan yang kedua, wa qismin dhafaru bi nufusihim faqaharuha fasarat taw'an lahum munqadhah li awamirihim. Maaf, kebalik saya. Qismin dhafarat bihi nafsuhu famalakatu wa ahlakatu, yang pertama itu orang yang dikuasai nafsunya. Ini kebaliknya. Yang pertama dhafarat bihi nafsuhu, jadi nafsunya menguasai dia. Famalakathu, dan dia memilikinya sehingga tunduk pada keinginan hawa nafsunya. Ini yang pertama. Yang kedua, qismin dhafaru binufusihim. Yang kedua adalah orang-orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, faqaharuha, dan menundukkannya sehingga bisa taat kepadanya, munqadatan li awamirihim, sehingga dia mereka atau hawa nafsu itu tunduk pada perintah mereka. Nah, apa nanti yang membedakan antara orang yang tunduk pada hawa nafsu dan orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya? Nanti dijelaskan oleh Ba'dul Arifin di bawah. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Qala Ba'dul Arifin, intaha safarut talibina ila dhafri bi anfusihim. Jadi perjalanan orang-orang yang mencari Tuhan tadi itu selesai ketika seseorang mengalahkan hawa nafsunya. Masya Allah, ini perkataan yang menarik ya.
Jadi perjalanan kita mencari Allah atau menuju Allah itu selesai dengan tunduknya hawa nafsu. Jadi kalau keinginan hawa nafsu kita itu bisa ditundukkan, maka perjalanan kita kepada Allah selesai. Kita bakal sampai kepada Allah. Selama itu tidak terjadi, maka perjalanan kita belum selesai. Ya. Nah, ini nanti kita tidak bisa dibandingkan dengan para nabi, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang hawa nafsunya sudah ditundukkan oleh Allah untuk mereka. Nah, kenapa perjalanan menuju Allah itu selesai dengan tunduknya hawa nafsu? Begini Bapak hadirin sekalian, hidup di dunia ini penuh dengan persaingan, tapi persaingan dunia itu akan selesai dengan kematian. Apapun judulnya, mau persaingan akademik ya, titel sekolah itu mati selesai. Persaingan dagang mati selesai. Sekarang Cina sama Amerika saing itu mati selesai. Persaingan apalagi jabatan ya, bukan dengan selesai periode ya, tapi selesai dengan kematian. Lalu apalagi semua jenis persaingan dunia itu selesai dengan kematian. Tapi ada perlombaan yang tidak selesai dengan matinya seseorang, yaitu apa? Perlombaan menuju Allah. Kapan selesainya? Kalau sudah bertemu Allah. Artinya ini akan selesai di akhirat nanti. Karena bagi orang-orang mukmin, kematian itu tidak menyelesaikan pahala. Karena dia bisa menabung melalui 3 itu yang disebut dalam hadis Rasulullah. Kalau manusia mati, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Itu ya, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salih yad'u lahu. Itu ya. Nah, faman dhafara bi nafsihi aflaha wa anja. Orang yang menundukkan nafsunya, dia bahagia, menang dan sukses. Wa man dhafarat bihi nafsuhu khasira wa halaka. Orang yang dikuasai nafsunya rugi dan celaka. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas, wa athara hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, maka dia akan tinggal di neraka disebut dengan al-jahim. Sementara orang-orang yang ini dia, wa amma man khafa maqama rabbih. Khafa maqama rabbih ini dahsyat ya. Kalau kita takut posisi Allah, kita akan menahan. Nah, ini bahasa Al-Qur'annya nahan nafs. Bahasa kita juga menahan nafsu kan? Cuma nahan di sini bahasa Arab artinya mencegah. Mencegah, membebaskan. Maka surga akan menjadi tempatnya. Gini Bapak Ibu hadirin sekalian, kita gabung dengan surat Ali Imran di ayat 14 itu ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati, dan juga terusnya itu ada emas, perak, ternak dan seterusnya. Nah, itu tidak tercela. Mencintai perempuan, suka terhadap perempuan untuk dinikahi, atau sebaliknya, ayat ini juga berlaku untuk perempuan. Perempuan suka dandan, itu karena tempoh hari pernah Al-Fakir jelaskan ya, bahwa hubbus syahawati minan nisa itu ayat bukan hanya untuk laki-laki, ayat itu untuk perempuan juga. Tabiat laki-laki terhadap perempuan sama sepanjang hidupnya kalau dia normal ya. Mau 27-72 tahun, Bapak hadirin sekalian, kalau melihat perempuan lewat cantik sepakat itu, karena normal dia ya. Mau perempuan 27 atau 72, dia kalau mau ada keperluan keluar rumah ya dandan, tidak bisa. Oh, nenek-nenek kok dandan. Tabiat perempuan ingin terlihat cantik, dan itu disebut dengan syahwat.
Kapan syahwat itu bertentangan dengan syariat Allah? Ketika kita lepas. Ya, syahwat terhadap perempuan ya ada pada yang halal. Kita punya istri, ada pada yang halal. Selain itu haram, kan itu sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa man ittaqa wara'a dzalika. Orang-orang yang mencari jalan selain itu, nah sudah tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering disebut illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Nah, jadi kepada azwaj saja tadi syahwat terhadap perempuan bisa dilaksanakan. Maka syahwat kepada keduniaan itu adalah normal. Manusia Ustaz suka uang itu nafsu bukan? Iya, syahwat. Tapi kapan syahwat itu bertentangan? Maka disebut apa tadi? Wa amman tagha. Tagha itu melebihi batas. Dan itu nisbi. Apa namanya? Subjektif. Kapan kita dianggap mubadzir, mentadzirkan harta? Gak bisa kita bilang yang makannya di atas 50.000, itu tolong. Gak bisa kayak begitu. Tiap orang kebutuhan makannya beda-beda. Ada yang setengah piring udah kenyang, betul ya? Ada yang sepiring masih kurang ya, tergantung kondisinya. Maka yang disebut togo itu adalah di loss sama dia. Orang-orang yang ngelosin apa saja, jabatan ya. Saya tidak mengatakan berarti kalau yang 2 periode itu togo dong Ustaz. Cukup 1 periode saja, enggak juga. Kalau dia membawa kemaslahatan 2 periode, bagus. Nah kalau 3 periode kan bagus juga. Nah itu nggak tahu juga menyalahi undang-undang atau tidak. Tahu. Apalagi syahwat popularitas, kita ingin dikenal orang. Bisa jadi manfaat, bisa jadi madarat. Karena kalau seseorang diakses oleh banyak orang karena kebaikannya, itu bakal menjadi bagus. Emas, perak, ya, ternak, perhiasan dan apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau semuanya itu ditundukkan untuk perjuangan fisabilillah, maka itu kembalinya adalah menundukkan harta. Lihat apa yang terjadi pada Utsman. Subhanallah. Ketika didatangi utusan Rasulullah SAW meminta kontribusi Utsman pada perang Tabuk, apa yang diberikan Utsman? 600 onta. Coba Bapak hitung 600 onta. Satu onta harganya berapa? 40-50 juta kan? Kalau 600 kira-kira berapa tuh duitnya? Nanti ngitungnya habis sambil makan aja ya. Banyak gitu. Anda yakin pernah kurbannya 600 onta? Jadi itu bayangkan orang seperti Utsman kurban segitu. Lalu didatangi kembali, wahai sahabat Utsman, ini 600 onta tidak bisa dipakai. 600 onta itu mesti ada pelananya, mesti ada tempat makan minumnya. Udah dikasih itu. Jadi 600 itu sudah siap pakai. Modal orang yang naik cuman modal orang saja. Itu pada peperangan Tabuk diminta Utsman. Ada orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf yang dia menyedekahkan semua hartanya, terutama adalah para piutangnya. Jadi dia cara sedekahnya gampang. Karena banyak orang yang pinjam sama duitnya. Dia bilang, orang-orang yang pinjam sama saya, kalian gak usah balikin, balikinnya sama Rasulullah aja. Jadi gak ada dia urusan kalian yang sanggup membalikin 100% balikin ke sana. Yang misalnya 75% balikin ke sana, gak usah ke saya. Jadi dia menyedekahkan semua piutangnya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini luar biasa, kaya sekali. Ada orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini dia suka sekali memerdekakan budak. Dan tahukah kita budak itu setara dengan 10 unta. Jadi kalau 10 unta itu berapa kalau dirupiahkan hari ini? Tadi 1 unta harganya 40-50 juta. Kalau 10 unta berarti 500 juta. Ada orang sedekah 500 juta.
tidak di musim pemilu maksudnya. Kan itu artinya apa? Dia tidak menggenggam hartanya kecuali hanya di tangannya saja, nggak sampai masuk hati. Ya, itu kalau terkait dengan harta. Lah bagaimana Ustadz orang yang tidak punya harta? Kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak punya harta, seperti Abu Hurairah. Dia semua wakafkan dirinya untuk mengikuti kemanapun Rasulullah pergi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun yang dikatakan, yang dilakukan, dan yang ada di sekitar Rasulullah, dia ingat-ingat, dia hafal itu. Karena dia nggak punya harta, nggak punya keluarga, tidurnya di emperan Masjid Nabawi, sehingga disebut dengan Ahlus Suffah gitu ya, nggak punya keluarga. Maka beliau itu hanya membersamai Rasulullah selama 4 tahun saja, tapi lihat sampai di kita jadilah hadis-hadis Nabawi tadi itu, panduan-panduan hidup. Ada sahabat Nabi juga orang modal pada saat pembangunan masjid, yang lain bawa kurma, bawa air, bawa batu, bawa pasir, macam-macam. Ada sahabat Nabi yang datang, dia hanya datang membawa dirinya. Cara dia bekerja adalah, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, tapi Allah kasih saya badan yang sehat. Perintahkan saya ya Rasulullah. Jadi dia hanya membawa badannya saja. Mungkin dia tidak punya ide, bukan arsitek, ya, tidak jago membangun, gak punya harta juga. Dia datang membawa dirinya, ya Rasulullah perintahkan aku. Jadi dia berjihad dengan itu. Maka kita dengan apapun dan kondisi kita, itu akan bisa berkontribusi kalau kita memiliki pola pikir kontributif. Begitu Bapak dan hadirin sekalian. Maka tadi disebut di sini wa amma man tagha. Tagha itu melebihi batas. Siapa contoh daripada tagha itu? Firaun. Dia melebihi batas, sudah dikasih kekuasaan tapi digunakan untuk menindas di situ ya. Dan orang-orang yang takut maqam. Maqam itu kedudukan. Karena kita memposisikan Allah sebagai Tuhan kita, maka kita akan menahan hawa nafsu kita. Wan nafsu tad'u ila tughyan. Jadi nafsu itu mendorong kita pada at-tughyan, melebihi batas. Bapak serius ini membedakan ini keinginan normal dengan hawa nafsu itu kalau pada tughyannya saja, ketagihan. Ketagihan kalau pada urusan dunia itu disebut tughyan. Tapi pada urusan akhirat itu juga dilihat masalahnya. Ya. Karena Rasulullah SAW itu menyukai yang moderat. Sahabat yang datang dilaporkan kepada Rasulullah, padahal dia sholat malam tidak tidur, puasa tidak pernah buka, yang satu tidak mau nikah, itu ditegur oleh Rasulullah. Padahal itu bagus semua kan, puasa, sholat malam, sama tidak mau nikah. Tapi kata Rasulullah SAW, aku sholat malam dan tidur, aku puasa dan berbuka, wa atazawwajun nisa. Ya. Menandakan apa? Bahwa yang disebut dalam hidup kita perlu keseimbangan. Tapi kalau misalnya kita balik, jadi misalnya kita tidur terus tidak pernah sholat malam, ya, kita tidak puasa, bahkan Ramadan tidak mau puasa, itu yang disebut dengan tagha, dikasih aturan. Ada sisi minimalis kita melakukan kebaikan. Makanya sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau aku melakukan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram, dan tidak aku tambah, tidak aku kurangi, apakah aku masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, iya. Karena itu adalah standar minimal gitu. Nah, terus kenapa ada amalan-amalan sunnah? Nah, itu adalah sifatnya untuk menopang gitu. Karena amalan-amalan wajib kita kadangkala ada disebut dengan bolong-bolongnya. Itulah para ulama menyebut ditembal dengan an-nawafil. An-nafilah itu adalah sifatnya tambahan. Warabbu yad'u abdahu ila khawfihi wa nahan nafsi 'anil hawa. Dan kalau jiwa itu atau nafsu mengajak pada melebihi batas, maka Allah itu mengajak hambanya untuk takut kepadanya.
Wal qalbu bainad da'iyain, dan kalbu kita, jantung kita itu antara dua bisikan. Yamilu ila hadad da'i marratan wa ila hadha marratan. Kadang sampai pada bisikan yang satunya dan kadang sampai bisikan satunya. Wa hadha mawdi'ul mihnati wal ibtila, inilah yang disebut dengan ujian. Wa qad wasafallahu subhanahu an-nafs fil Qur'ani bi thalasi sifatin. Ada 3 jenis yang insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama al-mutmainnah, yang kedua al-lawwamah, yang ketiga al-ammarah bisu. Ada berapa tadi? 3 ya. Pertama an-nafsul mutmainnah, itu nafsu paling tinggi. Yang kedua al-lawwamah, itu nafsu bawaan standar. Manusia itu dibekali yang 2 itu di tengah. Dan yang paling buruk adalah an-nafsul ammarah bisu. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita melihat segala sesuatu pengennya baik, itu nafsul mutmainnah. Kalau nafsul lawamah itu kalau melakukan kesalahan menyesal. Kalau nafsul ammarah bisu dikit-dikit pengennya buruk, pikiran kita kotor, itu disebut dengan an-nafsul ammarah bisu. Fahtalafan nasu hal an-nafsu wahida wa hadhi awsafun laha am lil 'abdi thalathatu anfus. Para ulama berbeda pendapat, apakah sebenarnya dalam diri manusia itu ada satu jiwa saja dengan sifat yang 3 itu, atau dalam dirinya ada 3 sifat itu sekaligus? Gak usah bingung lah, kita ikut aja para ulama ya. Wal awwalu qaulul fuqaha wal mufassirin. Pendapat pertama, manusia jiwanya 1. Wa tsani qaulu katsirin min ahli tasawuf, tapi ahli tasawuf mengatakan jiwanya 3. Wa tahqiqu annahu la nizaa bainal fariqaini fa innaha wahidatun bi'tibari dzatiha wa thalathatun bi'tibari sifatiha. Jadi kita gabung saja. Mau yang berpendapat jiwa itu 1, silakan. Mau yang berpendapat jiwa itu 3, silakan. Kesepakatannya di mana? 3-3-nya ada di dalam qalbu manusia. Jadi sebenarnya kesehatan qalbu kita itu ditentukan dengan mana dari 3 jenis ini yang paling dominan di dalam diri kita. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas, yang akan akhiri dengan penjelasan singkat. An-nafsul lawwamah itu nafsu standar Bapak hadirin sekalian. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalau kita melakukan kebaikan sesuai standar. Kalau melakukan keburukan dan menyesal, selalu menyesal, itu nafsul lawwamah. Kalau kita latih penyesalannya itu terus ditingkatkan, lama-lama kita malu, sehingga kemudian kita lebih tenang melakukan kebaikan. Makanya keburukan itu kalau kita lakukan selalu gak tenang kita. Kalau ketahuan orang nanti gimana, itu pasti buruk. Aduh, nyesal saya. Itu nafsul lawwamah. Kalau itu semakin ditingkatkan dengan taubat, penyesalannya sungguh-sungguh, menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah akan ditemukan pada saat kita melakukan kebaikan. Dan itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar yang tempoh hari Al-Fatih jelaskan ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang tenang sampai pagi, itu ketika dia salat malam tenang jiwanya. Itu nafsul mutmainnah. Saat kita berbakti pada orang tua, saat mengajar, ya, mengajarnya dengan sepenuh cinta, saat mendidik anaknya, saat dia menghormati gurunya, saat dia berbuat baik pada tamunya, pada tetangganya, itu dilakukan dengan kebaikan. Kepuasan dengan kebaikan. Nah, lebih contohnya lagi, pernah nggak Bapak hadirin sekalian saat memberi itu rasanya plong gitu, menunaikan zakat fitrah, alhamdulillah udah saya serahkan, itu disebut nafsul mutmainnah. Nah, sudah puasa, selesai maghrib kita minum bahagia, itulah nafsul mutmainnah. Nah, saat kan tadi ya, kalau seseorang mendatangi istrinya, Rasulullah sampai mengatakan itu dapat sedekah. Sahabat sampai heran, ya Rasulullah, bagaimana? Ayati ahaduna syahwatahu, seseorang menunaikan syahwatnya kok dapat pahala?
Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau itu dilakukan dengan haram, apakah dia dapat dosa? Dapat. Nah itu. Jadi seseorang tenang dengan istrinya, sehingga pada saat dia pergi kemanapun dia sudah nggak perlu. Dia bisa tahan pandangannya, dia bisa tahan cara bergaulnya, tata cara dia berucap, dia tidak, ya kita paham lah bagaimana laki-laki kalau bersikap dengan lawan jenisnya dan seterusnya. Nah, yang paling buruk itu nafsul ammarah, itu dikatakan di dalam surat Yusuf. Nafsul ammarah itu dikit-dikit mengajak keburukan. Ya sederhananya, ada motor meleng dikit, apa di otaknya? Gasak aja dah. Nah itu nafsul ammarah bisu. Ya ada duit lewat, itu duit orang. Sikat aja setengahnya, sikat aja sepersepuluhnya. Itu disebut nafsul ammarah bisu. Bisikan itu yang akan dominan dan akan mengalahkan jiwa kita, maka itu yang disebut nafsul ammarah bisu. Tapi kalau kita bisa tundukkan, kita bisa meraih dengan jiwa al-mutmainnah. Seperti apa ketiganya, insya Allah nanti kita akan bahas 2 pekan yang akan datang setelah diselingi kajian fikih. Kita cukupkan hari ini. Kita jangan lupa juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah SWT bebaskan dari segala macam bentuk penjajahan dan kezaliman. Guru-guru kita yang telah mendahului kita, orang tua kita doakan semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah berikan kedekatan dan maghfirah serta rahmat dalam alam kuburnya. Orang-orang yang berjasa di musala ini juga demikian, diberkahi keluarga dan hartanya. Anak-anak kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang sakit mudah-mudahan disehatkan, yang dalam perjalanan mudah-mudahan Allah sampaikan, yang memiliki hajat hidup mudah-mudahan Allah tunaikan, yang memiliki tanggungan mudah-mudahan Allah bantu menyelesaikannya. Kita semua dijauhkan dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuman wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin. Allahumma ayyidhum bi nasrin min 'indika al-karim. Allahumma ansurna wa ansurhum 'ala al-qawmi al-kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.